Jangan diam! Diam! Kalau bergerak, saya akan bunuh kalian semua. Awal tahun 2014 silam, meletup peristiwa suram di kota Batam. Seorang perampok kejam tega membunuh satu keluarga pemilik toko bangunan, lantas membakar ruko korban. Api hebat berkobar, membuat gempar warga sekitar. Usai pemadam berjibaku, ditemukan 3 jenazah hangus terbakar pun kaku. Semua mata terpaku, pun lidah keluh. Penyelidikan ya. Kejadiannya sekitar jam 2 tadi pagi. Nah, korbannya ditemukan di TKP ada 3 orang. Namun ketiga korban itu telah meninggal dunia. Kita dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan sekarang korbannya sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditangani. Korban teridentifikasi bernama Nyonya Tan Eng Li beserta 2 anaknya, putra dan putri. Belakangan, seorang karyawan toko bangunan milik korban ditangkap polisi setelah kepadanya tertuju petunjuk dan alat bukti. Lantas, apa salah Nyonya Tan Eng Li? Ikuti cerita selengkapnya sesaat lagi dalam program Rajapati. Adalah toko bangunan New Carlindo Jaya di Blok F Kompleks Ruko Kafling Pancur, lokasi awal mula cerita. Usaha yang dikelola oleh seorang janda, yakni Nyonya Tan Eng Li, seorang ibu 2 anak. Sejak berpisah dari suaminya, Acun alias Sudi namanya, si wanita 40 tahun gigih meneruskan usaha keluarga demi menghidupi kedua anaknya. Si sulung, Cerisa alias Anfun 14 tahun dan si bungsu, Kelvis alias Alung 10 tahun. Maka tidaklah heran bila karakter Tan Eng Li, wanita yang berasal dari Kabupaten Lingga, hampir setangguh pria. Kalian berdua ini mau bikin saya bangkrut ya? Masa udah 2 jam masih ngerjain kayak gini aja sih? Ya Bu, sebentar lagi selesai kok. Ya udah kerjanya dipercepat ya. Kalian lihat tuh, barang-barang masih antri yang harus diantar. Kalau begini mah bisa saya kena marah sama pelanggan. Ya Bu. Ayo, lebih cepat lagi. Iya, Bu. Namun perlakuan sang majikan kerap disalahartikan sebagai tindak kekerasan. Seperti Rino Rivendi, ia tersinggung pun sakit hati. Perlakuan sang majikan dirasanya tidaklah manusiawi. Bang, kok kau ini diam aja? Nggak ngelawan. Padahal dia tadi udah injak-injak kita. Ya nggak apa-apa. Ya itu bos kita. Kita kan kerja. Masih syukur kita kerja di sini. Bisa makan tiap hari. Iya, tapi Sudahlah. Gak usah dimasukin di hati. Ayo kita selesaikan kerjaan ini. Ayo. Namun tak disadari, kekecewaan Rino menancap di hati. Sikap Tan Eng Li perlahan menggumpal menjadi masalah pribadi. Dalam pergaulannya, sosok Tan Eng Li dikenal ramah serta berhubungan baik dengan tetangga. Takkan pula, jika ada warga yang belum bekerja, ia bersedia menampungnya. Rino Rivendi adalah salah satunya. Namun dalam bekerja, Tan Eng Li ambil sikap tegas. Ia tak segan memarahi bahkan memecat karyawan yang malas.
Dari 8 karyawan yang dimiliki, Tan Engli punya penilaian tersendiri. Ada karyawan favorit yang selalu jadi andalan. Sebaliknya ada pula yang dinilai mengecewakan. Tentu saja, perlakuan Tan Engli kepada karyawannya menjadi berbeda-beda. Rino, kuat nggak kamu angkat itu? Badan doang yang gede, tenaga kagak ada. Mana si Rino? Kuat kok. Lihat nih. Ya udah cepetan kerjanya. Nih lihat nih Parto nih, gesit kerjanya. Cepetan. Esok harinya, selepas harian bekerja, ada sesuatu yang berbeda. Rino Rivendi tampak gelisah ketika ia menunggu teman sekerja dan majikannya lengah. Terlihat jelas betapa Rino memiliki rencana, sebab Rino tampak menyembunyikan sebilah pisau di saku celana. Ketika kesempatan didapat, secepat kilat Rino langsung masuk menyelinap. Ia bersembunyi di dalam gudang, menunggu hingga malam menjelang, duduk diam selama sekitar 6 jam. Kenapa Parto? Mau pulang? Ya Bu, saya mau pamit pulang. Si Rino mana? Udah kabur. Gak tahu deh Bu, mungkin udah pulang duluan. Ayah tuh anak. Ya udah, kamu besok datangnya lebih awal ya. Ya Bu, saya pulang dulu Bu. Iya. Oh ya Parto, sekalian tutup pagarnya ya. Ya Bu. Lebih dari 6 jam, Rino duduk diam mendekam. Menjelang tengah malam, barulah Rino melancarkan aksi balas dendam.
Dasar bodoh. Kalau begini bisa gagal total semua. Rino nyaris putus asa sampai ketika Rino melihat sekering listrik di dekatnya. Seketika mendapatkan ide, Rino pun kembali bersemangat tak lagi memble. Please temenin mama ya ke bawah ya. Kita nyalain lampu yuk. Sayang. Taktik Rino cukup licik, berhasil membuatnya leluasa bergerak-gerik. Selagi korban termakan umpan pemadaman listrik. Rencananya kian lancar berjalan dengan Rino menyelinap masuk rumah majikan. Ironisnya Tanengli sama sekali tidak mengetahui bahwa rumahnya sudah disusupi. Tentu gawat jadinya, pasalnya di satu atap hanya dihuni bertiga, tidak ada pria dewasa. Sayang, hati-hati ya sayang. Jangan diam! Diam! Kalau bergerak, saya akan bunuh kalian semua. Diam! Macam-macam. Sini! Ah! Diam! Tanpa bersusah payah, Rino melumpuhkan Tanengli beserta dua anaknya. Namun setelah ketiganya dibawa kendalinya, Rino tampak bimbang, berusaha menenangkan dirinya. Kamu mau apa bang? Mau duit kan? Saya punya 5 juta. Tapi lebih dari itu saya nggak punya. Silakan ya bang ambil. Oke. Sini! Diam! Ah! Diam! Mat! Dudukin uangnya. Sekarang lepaskan kami. Ayo! Ah! Mat! Diam! Awalnya korban mengira setelah menyerahkan duit 5 juta rupiah, si penyusup akan melepaskan mereka. Namun sebaliknya, Rino makin yakin untuk menghabisi mereka. Sini!
Sia-sia permohonan Tan Eng Li sebab Rino Rivendi telah menjatuhkan vonis mati. Hingga akhirnya Tan Eng Li dibunuh dengan amat keji. Dengan seutas kabel setrika, Tan Eng Li dijerat mati. Ayo. Diam. Ayo. Lepas. Laknatnya, sempat-sempatnya Rino memuaskan berahi bejatnya. Rino mencabuli si belia Kerisa, disaksikan oleh Kelvis, adiknya. Rino Rivendi benar-benar kehilangan nurani. Tidak puas dengan uang 5 juta rupiah, Rino menggerak harta lainnya. Selain perhiasan serta surat berharga, Rino kembali menemukan uang tunai sebanyak 100 juta rupiah. Lewat tengah malam, situasi masih mencekam. Rino merasa aksinya belum tuntas selama ketiga korban masih berada di lantai atas. Sementara Tan Eng Li sudah tidak bernyawa, dua anaknya masih disekap hidup-hidup di kamar mereka. Lalu muncul ide tiba-tiba, yakni membakar rumah toko majikannya. Terpikir dalam benaknya, segala kejahatannya dijamin tak ada jejaknya. Dok, nggak bisa tidur lagi kan? Dengar 1:30 itu kayak orang nendang triplek gitu suaranya. Duok, gitu. Loh, apa ada orang mabuk? Aku gitu kan. Begitu saya duduk lagi, dengar lagi jeruk katanya kan. Wah, kok lain suaranya? Keluarlah aku. Begitu keluar di depan sini udah ada yang teriak, bakaran katanya. Wah. Proses evakuasi 3 korban ruko kebakaran berlangsung menegangkan. Namun sayangnya, tak ada seorang pun yang bisa diselamatkan nyawanya. Kondisi fisik ketiga jenazah cukup parah. Kendati demikian, identitas ketiga jenazah masih dapat dikenali oleh keluarga korban. Si mati tak lain Tan Eng Li, beserta Kerisa dan Kelvis, 2 anaknya. Awalnya dikira peristiwa kebakaran semata, namun kecurigaan polisi terbukti benar adanya. Ada unsur kejahatan di balik peristiwa, yakni perampokan disertai pembunuhan. Hasil visum Rumah Sakit Bayangkara menegaskan korban Tan Eng Li mengalami kekerasan berupa penjeratan, sehingga penyebab kematian disimpulkan karena mati lemas yang disebabkan sumbatan pada mulut dan hidung korban, juga oleh karena jeratan pada leher korban. Adapun luka bakar di sekujur badan dialami setelah kematian korban.
Sementara hasil visum atas 2 jenazah lainnya, yakni Kerisa dan si bungsu Kelvis, justru berbeda. Penyebab kematian keduanya oleh karena mati lemas yang disebabkan keracunan gas karbon monoksida. Pula, tidak ditemukan luka bakar pada jasad keduanya. Lalu, di manakah Rino berada? Berlaga bak jutawan mendadak, Rino kini berlaga. Uang curian lebih dari 100 juta rupiah digunakan untuk foya-foya, termasuk membeli sepeda motor impiannya. Setelah lewat sepekan, akhirnya posisi Rino berhasil dilacak pihak kepolisian. Di kota Tanjung Batu, ibu kota Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rino Rivendi berkeliaran. Setelah mengetahui lokasi Rino berada, polisi pun mengutus tim untuk berikusnya segera. Target kita bang, Rino itu. Oh iya, siap. Perhatiin jangan sampai lepas. Siap. Jangan bergerak. Saat ditangkap, Rino tampak tak berdaya. Rino langsung menyerah. Rino pun pasrah. Rino Rivendi pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perampokan disertai pembunuhan berencana atas satu keluarga Tanah Engli dengan jumlah korban 3 nyawa. Seorang teman Rino bernama Doni Kusnadi turut ditangkap polisi. Dugaannya, ia ikut membantu aksi Rajapati. Dalam kronologi peristiwa, Doni berperan membantu pelarian Rino ke wilayah Marina. Namun kepada polisi, mati-matian Doni mengaku tidak mengetahui sama sekali perihal Rino sebelumnya telah melakukan Rajapati. Duduk di kursi pengadilan tingkat pertama, Rino Rivendi dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana sehingga diganjar hukuman pidana mati, nyawa ganti nyawa. Upaya naik banding pun sia-sia sebab putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga serupa. Amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam sebelumnya. Semoga polisi dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan masyarakat bisa dikasih kepuasan untuk menghakiminya juga. Oh gitu, kan nggak boleh, harus menyaksikan aja kan? Harus menyaksikan, tapi dengan kita merasakannya juga kemana kepedihan para keluarga gitu mas. Oh gitu ya? Iya mas. Geram gitu ya? Bukan geram lagi mas, merinding.